Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita, masih dalam pembahasan mengenai konkursus. Ini mengenai perbuatan pidana tertinggal dan residif. Kemarin kita sudah membahas mengenai pasal-pasal yang membahas tentang konkursus, yaitu mulai pasal 65 sampai pasal 71. Untuk perbuatan tertinggal, perbuatan pidana tertinggal maksud saya, itu diatur dalam pasal 71. Pasal 71 berbunyi, jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain, sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini, maksudnya bab mengenai gabungan tindak pidana ya, mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama. Pasal 71 itu saya contohkan begini. Kemarin saya contohkan Bejo ya. Misalkan Bejo telah melakukan pencurian sepeda motor di jalan Surabaya. Dia melakukan pencurian sepeda motor. Nah, kemudian di hari yang lain atau mungkin pada saat itu juga Bejo melakukan penipuan terhadap seseorang. Ketika Bejo selesai melakukan penipuan, orang yang ditipu tadi sadar. Nah, kemudian dia laporkan ke polisi. Kemudian ada sampai pada tuntutan ya, sampai pada tuntutan pidana. Ketika di persidangan, si Bejo itu didakwa dengan pencurian dan penipuan. Nah, ketika di persidangan itu, kemudian datanglah Bambang. Bambang juga melaporkan bahwa ternyata si Bejo ini juga melakukan pembunuhan. Bambang ini adalah saksi bahwa Bejo juga melakukan pembunuhan. Nah, tadi pencurian dan penipuan ya. Penipuan 4 tahun, pencurian 5 tahun. Ketika itu hakim menjatuhkan vonis ya. Hakim menjatuhkan vonis 5 tahun karena yang terberat kan diambil yang terberat. Vonis 5 tahun ditambah 1/3 dikali 5 tahun. Jadi 6 tahun 8 bulan. Perbuatan pidana tertinggal pembunuhan dengan pidana 15 tahun. Nah, itu tadi Bambang melaporkan bahwa ini ada pembunuhan, dan setelah melalui proses persidangan hakim memutuskan bahwa si Bejo juga bersalah melakukan pembunuhan. Tadi Bejo sudah masuk ya, sudah masuk penjara, sudah dihukum, divonis ketok palu 6 tahun 8 bulan. Setelah ada ini, jadi dakwaan lagi melakukan pembunuhan, seharusnya kalau misalkan 15 tahun ini dijadikan satu surat dakwaan, pembunuhan, penipuan, dan pencurian, itu adalah 20 tahun. Ya, 20 tahun. Tetapi yang dijatuhkan, jadi hakim ini nanti memutuskan, tadi kan sudah 6 tahun 8 bulan, berarti harusnya 20 tahun dikurangi 6 tahun 8 bulan. Jadi setelah dia menjalani pidananya 6 tahun 8 bulan, dia menjalani lagi 13 tahun 4 bulan. Jadi nyambung ya, di penjaranya dia nyambung gitu, nambah, diperpanjang gitu, diperpanjang masa hukumannya gitu. Nah, ini contoh. 4 kali ancam korban pakai pistol korek api. Nah, ini pura-pura pakai korek api. Pelaku begal akhirnya dibekuk. Kepolisian Resor Kabupaten ini membekuk seorang begal bernama Suhaidir, usia 40. Dalam aksinya, pelaku yang kekinian sudah
ditetapkan sebagai tersangka ini melancarkan aksinya menggunakan pistol korek api. Nah ini biasanya saya buat nyalakan kompor ini ya, kompor gas. Kalau nggak bisa itu saya pakai pistol korek api ya untuk mengeluarkan apinya. Tersangka telah melancarkan aksinya sebanyak 4 kali. Jadi dia menodong orang menggunakan pistol korek api ini sudah 4 kali, kata Kapolres Seruyan AKBP Agung Tri Widiantoro di Mapolres Seruyan di Kuala Pambuang, Selasa. Agung mengatakan kasus pertama terjadi pada ini, saya lanjutkan. Kedua pada hari yang sama, ketiga ini, terus kemudian dan keempat di Jalan Poros. Ya, jadi dia menodong orang 4 kali ya. Dalam melakukan aksinya, tersangka selalu menggunakan penutup muka dan helm serta jaket agar tidak mudah dikenali. Soedin menodongkan pistol korek api gas kepada korbannya untuk menakut-nakuti agar korban yang terancam mengikuti apa yang dia mau. Nah ini dia sudah melakukan ini. Berarti ini masuk apa? Nanti dijawab di komen ya. Jadi ini masuk perbuatan berlanjut atau masuk konkursus realis ya. Korbannya perempuan, anak-anak dan orang yang sepadan dengannya. Tersangka tidak akan beraksi jika tubuh korban lebih besar darinya. Nah ini preman tapi cemen ya, preman tapi cemen. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan pasal pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 365 ayat 1 KUHP. Junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana. Nah, pasal 65 ayat 1 KUH pidana ini tentang apa? Nanti jawab juga di komen ya. Dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara, tegas Kapolres. Ia menambahkan tersangka merupakan residif kasus pidana sebanyak 3 kali. Nah, ini dia residif juga. Jadi dia konkursus, dia residif. Ternyata dia orang ini Suhaidin ini bakat ya, punya bakat. Bakatnya bukan terpendam ya, tapi sudah tereksplor bakatnya untuk menjadi penjahat ini ya, residif. Tersangka merupakan residif kasus pidana sebanyak 3 kali. Pertama 2013 tindak pidana pencurian bibit sawit, vonis 4 bulan penjara. Kemudian yang kedua 2015 tindak pidana penggelapan pupuk, vonis 18 bulan. Ketiga tahun 2017 tindak pidana curanmor, vonis 24 bulan. Wah, benar-benar berbakat dia ya. Nah, ini nanti kalian jawab di komen ini masuk apa gitu ya, konkursus realis atau konkursus idealis. Kemudian ini ada residif juga, nanti ya, ini akan kita bahas juga tentang residif ya. Nah, residif pengulangan tindak pidana. Perbedaan umum antara konkursus dan residif adalah bahwa kalau konkursus itu belum ada putusan hakim. Jadi beberapa tindak pidana yang telah dilakukan itu berada dalam satu surat dakwaan. Itu kalau konkursus. Berbeda dengan residif. Kalau residif itu sudah ada, dia mengulangi tindak pidana setelah ada putusan hakim. Nah ini residif atau pengulangan terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi sudah divonis oleh hakim, sudah ketok palu hakim ya, atau inkrah van gewisde. Kemudian melakukan tindak pidana lagi, jadi dia nggak kapok itu ya, nggak ada efek jerahnya kurang. Residif diatur dalam pasal 486 sampai pasal 488. Residif ada 3 macam. Ada residif umum. Nah, residif umum adalah menurut teori residif umum, seseorang belum lewat 5 tahun dari ia selesai menjalani hukuman. Jadi ia selesai menjalani hukuman tetapi ia melakukan tindak pidana lagi. Tindak pidananya apa saja? Misalkan tadi dia melakukan tindak pidana pencurian, ya sudah keluar melakukan tindak pidana lagi, melakukan tindak pidana lagi penipuan. Nanti
ketok palu lagi, keluar lagi, melakukan tindak pidana yang lain lagi. Nah itu tadi, dia menyalurkan bakat dia yang terpendam ya, bakat menjadi seorang penjahat ini. Yang kedua, residif tengah. Teori residif tengah membagi 3 kelompok tindak pidana seperti yang diatur dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP, yaitu sebagai berikut. Tindak pidana yang mencari untung dengan tidak halal. Jadi ini seperti mata pencahariannya dia ya, tapi tidak halal. Jadi mata pencahariannya setiap hari nipu orang gitu. Perbuatan-perbuatan negatif yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan tipu daya muslihat. Nah ini tipu daya muslihat kan juga masuk tindak pidana penipuan itu ya. Penipuan, penyesatan. Contoh pencurian, penipuan, dan penggelapan. Ini pasal. Tapi ini dilakukan terus-menerus rupanya ya. Dia mencari untung dengan tidak halal. Jadi memang itu pekerjaannya dia. Pekerjaannya dia adalah mencuri. Ada ya sekarang mata pencaharian mencuri, kemudian menipu dan penggelapan. 2. Perbuatan-perbuatan kekerasan yang dilakukan seseorang terhadap jiwa manusia atau badan manusia. Contoh pembunuhan, penganiayaan, dan sebagainya. Pasal 487. Yang ketiga, sejumlah kejahatan yang terdiri atas berbagai kejahatan yang pada hakikatnya sama sifatnya, mengandung suatu penghinaan. Pasal 488. Jadi menurut residif tengah, yang melakukan tindak pidana pengulangannya itu dalam satu golongan. Dan KUHP menganut residif ini. Nah, KUHP kita menganut residif ini, residif yang tengah ini. Yang dinamakan residif yang satu golongan. Misalkan satu golongan itu setelah melakukan penganiayaan ringan masuk penjara, terus kemudian dia keluar, kemudian belum 5 tahun dia melakukan lagi penganiayaan berat. Nah itu salah satu contohnya. Nanti tolong kalian kasih juga contohnya di komen ya. Kalian contoh komen residif yang satu satu golongan tadi. Jadi tindak pidananya termasuk satu golongan. Yang ketiga ada residif khusus. Menurut teori residif khusus ialah apabila ia keluar dan menjalani hukuman belum lewat dari 5 tahun, yang melakukan tindak pidana lagi yang pasalnya sama. Sudah mencuri lagi. Begitu. Atau sudah menipu lagi. Nggak kapok-kapok dia ya. Mungkin kemarin kurang sukses dia mencurinya, akhirnya dia ulang lagi sampai benar-benar sukses. Kemarin hanya dapat sepeda motor, sekarang dia dapat mobil begitu. Kan hukumannya sama, maksimal 5 tahun ya. Nah, ini sampai sini pembahasan kita mengenai residif dan perbuatan pidana tertinggal. Saya akhiri, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan. Silakan untuk memberikan masukan di komen. Jangan lupa pula untuk like, komen, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.